الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى والاستقامة والذي أمرنا بالدعوة الإسلامية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسلام سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. أما بعد وبعد تحية فيا عباد الله فيا أيها العاقلون المؤمنون المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم أخو المسلم المؤمن أخو المؤمن أفشوا السلام وكونوا عباد الله إخوانا. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertama kita bersyukur sebagai hamba Allah masih diberikan kekuatan iman dan takwa, bisa mempertahankan secara istiqomah menjalankan ibadah Jumat. Diberikan nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat rezeki, sehingga kita harus bersyukur. Dengan syukur itu Allah akan tambahkan rezeki kita, tambahkan umur kita dalam barokah, dalam kehidupan kita bahagia bersama keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara. Amin. Yang kedua tentunya salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bulan Rabiul Awal, bulan yang luar biasa, adalah bulan Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil sisi positif dari qudwah hasanah, uswatun hasanah yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, engkau memiliki akhlak yang agung. Bahkan di surat lain, di surat Al-Baqarah, lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ayat. Rasulullah dipuji Allah memiliki contoh. Jadi dalam praktek kehidupan kita sehari-hari di ibu kota Jakarta yang sangat majemuk, bineka tunggal ika, berbeda-beda di dalam keseharian kita menghadapi masyarakat, kita harus memiliki contoh yang the best of the best adalah Rasulullah Muhammad SAW. Saudara, ini penting karena semua peringatan hari besar muaranya adalah bagaimana kita tambah cinta kepada baginda Rasul. Itu yang penting. Setelah itu dampaknya kita bisa mengikuti akhlak Kanjeng Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa khotib mengajak pribadi dan kita semua tentunya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena setiap Jumat masjid sedunia menyerukan wasiat takwa, dan tidak sah khutbah Jumat kalau tidak mengajak takwa. Karenanya bagaimana kita meningkatkan kualitas mutu daripada takwa itu sendiri, sehingga kita naik kelas, naik derajat. Tidak hanya seperti anak-anak yang lagi sholat, anak TK, kita umur 50-60 masih sholat seperti anak TK. Bagaimana meningkatkan kualitas makrifat hakikat sholat, memahami maknanya, dan bagaimana menerapkan akhlak daripada sholat itu dalam kehidupan sehari-hari.
Ketika kita ibadah puasa, bagaimana meningkatkan supaya puasa itu memaknai filosofi, filsafah dan hikmahnya adalah menahan lapar, menahan nafsu, menahan emosi, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kualitas takwa kita naik. Wa'iddat lil muttaqin di dalam surat Al-Imran. Orang-orang yang seperti itu sudah dijanjikan oleh Allah, disediakan surga Allah. Sidang jemaah rahimakumullah, dalam perspektif Kebinekaan Tunggal Ika kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kita harus bisa mempraktekkan bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa. Islam hadir cinta perdamaian. Islam hadir mengajarkan kasih sayang. Islam hadir tidak muncul dengan kekerasan. Islam hadir tidak mengajarkan anarkis. Islam hadir tidak mengajarkan berbuat kerusakan di muka bumi. Islam hadir tidak mengajarkan kezaliman, saudara. Kanjeng Nabi Muhammad SAW andai kasar, andai keras di dalam dakwahnya ketika di Makkah Al-Mukarramah, apalagi di Madinatul Munawwarah, saudara, lam faddu min haulik, disebut di dalam Al-Quran. Wa bima rahmatin min Allah lahum. Rahmat Allah diberikan Kanjeng Nabi Muhammad di dalam dakwahnya, termasuk kita, saudara. Kalau dakwahnya lain, qaulan karimah, ucapannya baik, lemah lembut, gak perlu keras-keras. Gak usah pakai ajaran yang keras, ajaran yang lemah lembut, damai, bahagia, tentram, tenang, sejahtera. Itulah Indonesia Raya, saudara. Sehingga Pak Warahmatullahi wabarakatuh itu, kalau walaupun tafatkan ghalidul qalb, ini perintah Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Muhammad. Apalagi kepada kita ini sama. Kita umat-umatnya itu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, kita ini walladzina ma'ahu. Boleh asyidda 'alal kufar, itu perspektif apa? Perspektif mereka yang memusuhi Islam. Mereka yang di luar sana yang ingin menginjak Islam, menginjak Al-Quran, membantai dakwah, nah itu boleh. Asyidda 'alal kufar. Tapi Islam mengajarkan, kata Allah, ruhama'u bainahum, ajaran kasih sayang, marhamah terhadap sesama, saling cinta mencintai. Sekalipun kita boleh jadi di internal Islam sendiri ada perbedaan khilafiyah, karena masalah, saudara. Islam hadir itu ada istilah demokratisasi. Apa itu? Kita harus memiliki moderasi beragama, ajaran yang tengah-tengah, tawazun, gak ekstrim kanan, gak ekstrim kiri, tapi kita saling menghormati perbedaan, dan itu biasa. Surat Al-Imran misalnya diberitakan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguh kepada tali ajaran Allah. Qurannya sama, hadisnya sama, beda tafsirnya, biasa. Karenanya ada di sana Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali dan lain sebagainya. Bahkan ada imam-imam cabang yang lainnya. Karena kita biasa, ketika kita ke Makkah Al-Mukarramah dengan perspektif makmum, sholatnya sedikit berbeda, biasa. Kita sudah diajari dalam kitab Bidayatul Mujtahid bagaimana khilafiyah itu terjadi, bagaimana Imam Syafi'i menghormati imam-imam yang lain dan imam yang lain menghormati Imam Syafi'i. Demikianlah praktek yang harus diterapkan di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, yang sila ketiganya adalah persatuan Indonesia. Itu maknanya luas, saudara. Dan yang membuat Pancasila ini para ulama. Persatuan itu ajaran Islam, bukan ajaran yang lain. Quran surat 3, surat Al-Imran 103, Anda buka. Al-Imran 110, luar biasa. Dan bagaimana kita para ustadz, para kiai, para mubalik menjadi dai-dai yang menenteramkan umat,
yang membuat orang itu senang, kasih sayang, kedamaian, saling memberi. Itulah Islam. Jangan wajah Islam wajah yang tanda kutip disebut teroris. Naudzubillah. Islam bukan teroris. Islam damai. Wasulhu khair. Kedamaian itu baik menurut Al-Quran. Sehingga kalau ada yang bilang damai itu indah, cakep, itu moto visi misi yang bagus. Kita harus dukung. Islam itu indah, Islam itu damai, Islam bukan ancaman. Di mana umat Islam terbanyak, dia rahmatan lil alamin, ingin memberikan kesejukan di kanan kirinya. Hadirnya Islam menjadi sebuah kekuatan besar untuk bagaimana mengajak umat-umat yang lain, bahkan banyak yang langsung mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena Islam kok enak sekali, Islam baik, Islam mengajari sedekah, Islam mengajak makan bareng, Islam ngajarin ngopi bareng, Islam ngajak duduk bersama, Islam ngajarin musyawarah, Islam nggak ngajarin berantem. Kecuali mereka yang ngajak berantem duluan, beda urusan. Rasulullah juga ketika diperangi, Rasulullah atur strategi. Rasulullah ketika mau dibunuh, Rasulullah atur strategi. Ya Rasulullah nggak pernah ada Rasulullah ngajarin bunuh dia, hajar dia, bom dia, nggak ada. Islam. Sehingga di Makkah dakwah beliau yang luar biasa itu cuma musuh-musuh kafir Quraisy yang luar biasa ingin membunuh Rasulullah SAW. Itu menjadi tantangan dakwah tersendiri. Maka Rasulullah ketika di Mekah ajarannya adalah akidah, tauhid, tanamkan la ilaha illallah, kalimat-kalimat pasrah diri kepada Allah. Maka orang Islam Allahu ahad, Allahu ahad, ajaran tauhid. Ini di Indonesia kita tinggal nerima umat Rasulullah ini. Ajarannya sudah matang. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, selesai. Sudah sempurna ajaran Rasulullah, saudara. Karena kita sebagai penerusnya, sebagai Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, mau pejabat, politikus, yuk sama-sama bersatu untuk memajukan bangsa Indonesia ini. Pilihan boleh beda, partai boleh beda, warna baju juga nggak sama, nggak apa-apa. Bukan berarti mereka yang pakai jubah selalu pakai sorban itu lebih hebat dari yang pakai sarungan, dia juga. Jangan-jangan lebih mulia yang pakai sarungan. Jadi saudara yang peci hitam biasa, peci putih juga nggak apa-apa. Itu hanya simbol kebinekaan tunggal ika yang ada di negara kita tercinta. Untung kita punya Pancasila, saudara. Untung kita punya Undang Dasar. Saudara jangan salah, khotib mengatakan ini karena Undang-Undang Dasar dan Pancasila sama ajaran kita Islam, buka di Quran. Mau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ada Qurannya. Permusyawaratan wasyawirhum fil amri, kemanusiaan, ajaran ketuhanan. Soal beda kul huwallahu ahad dan lain sebagainya. Nah, disinilah letak toleransi antar umat beragama. Sidang Jumat yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah suatu hari mengatakan, bersabda, afsus salam. Jadilah orang Islam yang senang menebarkan salam. Salam bukan perspektif assalamualaikum. Mereka yang di luar Islam ya nggak akan jawab. Assalam di situ maknanya adalah damai. Enak kalau saya bergaul dengan kiai, dengan ulama. Enak saya rasanya adem kan. Maka banyak orang Muslim yang ingin masuk Islam juga. Coba kalau jadi kiai, jadi ulama kasar. Kemudian dia, wataknya berat, sadidul maut, tidak demokratis, pandangannya picik dan sempit, alias pergaulannya kurang luas. Studi tour dan studi bandingnya kurang banyak, sehingga dia picik. Yang lain salah, yang lain kafir, yang lain murtad, yang lain bid'ah. Ini bahaya, saudara. Sikap-sikap begini ayo kita hindari. Boleh berbeda. Anda mau pakai A, mau pakai imam apa saja silahkan. Allah kita sama. Mudah-mudahan surganya juga sama. Itu hanya pintu-pintu torekoh-torekohnya. Mau torekoh yang mana? Dipilih melalui jalur yang mana? Wusul ilallah, itu target kita. Nyampe kita kepada Allah. Yang endingnya nanti kita husnul khatimah, karena harus berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan.
Semoga sisa umur kita ini diberikan nikmat oleh Allah, diberikan keberkahan dalam hidup kita, amin. Berikan barokah ilmu kita, ilmu yang manfaat, diberikan peluang kita untuk sedekah jariah, untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita jadi anak soleh yang selalu mendoakan orang tua, guru-guru kita, ulama kita, bahkan juga wali-wali yang ada di negara kita dan negara luar sana. Insya Allah hidup kita akan barokah selama kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa